Ingat nggak julukan HP goib di Zenfone Max Pro M1? Sekarang beran jadi goib segoib-goibnya. 2026 resmi jadi tahun kematian Asus smartphone. Zenfone bubar, ROG Phone tamat, dan kenapa raja teknologi ini nyerah di market HP? Mari kita bahas putar balik Asus smartphone. Setelah sekian lama akhirnya kita ketemu lagi di segmen putar balik. Dan jujur skrip kali ini agak berat buat gue bawain ya. Bukan berat bahasanya tapi berat di hati aja sih jujur. Lo bayangin salah satu brand yang pernah ngerubah peta persaingan HP di Indonesia, yang bikin kita kenal istilah value for money, akhirnya angkat bendera putih. Yap, Asus resmi umumin keluar dari bisnis smartphone di akhir 2025 kemarin. Dan pertanyaannya simpel, kenapa? Padahal duit mereka dari laptop unlimited. Padahal ROG Phone itu simbol kasta tertinggi gamers. Kok bisa cabut? Tarik nafas, siapin cemilan, and let's go. Sekarang kita balik ke 1989, di mana Asus, perusahaan teknologi asal Taiwan, pertama kali berdiri. Awalnya mereka tuh dikenal sebagai raja motherboard dan komponen PC. 25 tahun kemudian pada 2014, Asus mulai merambah pasar smartphone dengan meluncurkan lini Zenfone di ajang CES Las Vegas. Zenfone generasi awal menggunakan prosesor Intel Atom dan menawarkan harga kompetitif di zamannya, dan menjadi alternatif menarik di tengah dominasi Samsung dan Apple. Di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Zenfone langsung mendapat sambutan hangat. Asus memanfaatkan kekuatan distribusi dan reputasi kualitasnya untuk menembus pasar yang saat itu masih didominasi merek-merek Tiongkok dan Korea. Inovasi macam pixel master kamera dan desain ergonomis jadi daya tarik utama. Pada 2017, Asus kenalin Zenfone 4 dengan kamera ganda, lalu Zenfone 5 pada 2018 yang mengusung AI kamera dengan desain full view display. Asus juga dikenal berani bereksperimen, misalnya dengan Zenfone 6 yang mengusung kamera flip, Zenfone 8 yang menawarkan konsep compact flagship, sampai Zenfone 11 Ultra yang kembali ke layar besar sesuai tren pasar. Namun, puncak kejayaan Asus di pasar smartphone Indonesia terjadi pada tahun 2018 saat Zenfone Max Pro M1 diluncurkan. Saat itu adalah tahun di mana Xiaomi duduk di singgasana raja smartphone mid-range, dan dengan kemunculan tiba-tiba Zenfone Max Pro M1 itu beneran merusak market. Pakai Snapdragon 636, baterai 5000 mAh, dan pakai stok Android yang clean dan dilabeli dengan harga 2 jutaan aja. Bikin orang banyak ngasih julukan HP ini spek dewa harga kaki 5. Permintaan Zenfone Max Pro M1 begitu tinggi sampai sempat langka di pasaran. Banyak konsumen tech reviewer memuji performa gamingnya yang mumpuni, daya tahan baterai badak, serta pengalaman UI stok Android yang ringan dan responsif. Fitur triple slot tray-nya juga memungkinkan HP ini punya 2 SIM aktif plus micro SD hingga 2 TB. Yang saat itu emang jadi jawaban untuk kebutuhan fleksibilitas banyak pengguna. Keberhasilan Zenfone Max Pro M1 membuktikan bahwa kombinasi harga agresif, performa solid, dan pengalaman pengguna yang baik bisa membawa sebuah produk menjadi legenda. Bahkan sampai 2025 kemarin, HP ini masih sering dibahas dan dipakai sebagai device cadangan oleh banyak orang di Indonesia. Jadi udah pada nostalgia belum rasanya nyari Max Pro M1 waktu itu? Susahnya minta ampun, lebih susah daripada nyari minyak goreng subsidi atau beras murah pas lagi langka di negara Konoha. Barang ada tapi goib, sekalian nongol harganya udah digoreng sama tengkulak. Tapi ya itulah momen Asus jadi raja. Mereka berhasil ngambil hati kaum mendang-mending se-Indonesia Raya. Sampai momentum itu lanjut dan akhirnya lahirlah seri ROG Phone. Nggak hanya di segmen mainstream, Asus juga nyiptain sejarah di dunia ponsel gaming. Di Computex 2018, Asus kenalin ROG Phone sebagai smartphone gaming Android pertama di dunia. ROG Phone bawa inovasi yang unik, macam sistem pendingin vapor chamber, layar AMOLED refresh rate tinggi, sampai tombol air trigger, dan ekosistem aksesori gaming yang lengkap. ROG Phone itu bukan cuma HP, itu status sosial. Lo pakai ROG otomatis lo dianggap pro player walau skill pas-pasan. Margin keuntungan di sini tebel, aksesorisnya mahal, fansnya loyal gokil. Tapi masalahnya pasar HP gaming itu niche.
Kolamnya kecil segitu-gitu doang, dan masuk 2024 ke 2025 badai sebenarnya datang. Pasar smartphone global jenuh. Inovasi mentok, HP tahun ini sama dengan HP tahun lalu dan bedanya cuma bentuk kamera doang. Orang akhirnya makin malas ganti HP. Bahkan laporan IDC dan Counterpoint Research nunjukin bahwa sejak 2020 pertumbuhan pengiriman smartphone global emang melambat dan sempat alami kontraksi selama 2 tahun berturut-turut. Di 2024 dan 2025 pasar sebenarnya sempat pulih dengan pertumbuhan 3-6%, didorong oleh permintaan pergantian perangkat dan hadirnya AI phone serta foldable phone. Tapi pasar makin terkonsentrasi pada segelintir merek besar. Apple, Samsung, Xiaomi, Transition, dan Vivo kuasain lebih dari 70% pangsa pasar global. Di sisi lain, merek-merek Tiongkok macam Xiaomi, Vivo, dan Transition semakin agresif dengan strategi harga super kompetitif, inovasi kamera, dan distribusi masif di pasar negara berkembang. Sementara itu, siklus inovasi hardware mulai kerasa stagnan. Desain HP makin seragam dan fitur-fitur baru lebih bersifat incremental daripada revolusioner. Dan salah satu faktor krusial yang mempercepat kemunduran bisnis smartphone Asus adalah kenaikan harga RAM, yang beberapa waktu lalu juga sempat kita bahas di video yang ini nih ya. Sejak akhir 2025 harga RAM global melonjak lebih dari 100% bahkan sekarang, akibat lonjakan permintaan dari industri AI dan data center. Produsen besar macam Micron bahkan menghentikan penjualan RAM konsumer untuk fokus pada pasar AI yang lebih menguntungkan. Bahkan menurut analis IDC dan TrendForce, harga kontrak smartphone dengan RAM 8GB pada Q1 2026 naik hampir 200% dibanding tahun sebelumnya. Sehingga porsi biaya RAM dalam Bill of Material atau BOM smartphone melonjak dari 10-15% menjadi 30-40%. Kenaikan ini paling terasa di segmen entry level dan mid range, di mana margin keuntungan makin tipis. Akibatnya, produsen smartphone terpaksa menaikkan harga jual, mengurangi spesifikasi RAM, atau bahkan menunda peluncuran model baru. Di sisi lain, konsumen semakin sulit menjangkau ponsel dengan RAM besar, sementara fitur AI generasi baru justru membutuhkan RAM yang idealnya ya 8GB. Krisis RAM ini bukan sekedar siklus sementara, melainkan perubahan struktural akibat pergeseran kapasitas produksi ke AI server dan HBM atau High Bandwidth Memory. IDC memproyeksikan harga smartphone rata-rata atau ASP global naik ke $465 pada 2026. Sementara volume pengiriman turun hingga 10-15%. Selain RAM, kelangkaan dan kenaikan harga chip memori NAND yang dipakai di smartphone juga memperparah tekanan biaya. Produksi memori global seperti Samsung, SK Hynix, dan Micron mengalihkan produksinya ke HBM untuk AI, sehingga pasokan memori konvensional untuk smartphone dan PC makin terbatas. Rantai pasok global pun makin terganggu oleh perang dagang, tarif impor, dan ketegangan geopolitik, terutama antara Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan biaya logistik dan komponen naik, mempersempit margin produsen smartphone yang tidak memiliki skala besar atau integrasi vertikal seperti Samsung dan Apple. Asus yang selama ini mengandalkan masuk eksternal untuk RAM dan chip memori jadi sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan komponen. Sementara produsen besar bisa mengamankan kontrak jangka panjang. Pemain menengah macam Asus harus bersaing di pasar spot dengan harga lebih tinggi. Dan kayak yang gue bilang sebelumnya, siklus inovasi smartphone kini memasuki fase incremental. Desain ponsel semakin beragam, fitur baru lebih bersifat penyempurnaan dibanding revolusi. Konsumen mulai sulit membedakan antara flagship, mid-range, dan entry level kecuali dari sisi brand dan harga. Biaya riset dan pengembangan atau R&D untuk menghadirkan inovasi besar makin mahal. Sementara return of investment atau ROI menurun karena siklus hidup produk makin pendek dan pasar makin jenuh. Asus yang selama ini dikenal inovatif di lini laptop dan gaming mulai kesulitan membedakan produknya di pasar smartphone yang homogen. Dukungan perangkat lunak juga menjadi isu. Terakhir, Asus hanya menjanjikan 2 kali update OS untuk ROG Phone dan 4 tahun update security patch. Kalah dari komitmen kompetitor seperti Samsung dan Apple. Hal ini membuat konsumen kelas atas dan enterprise enggan memilih Asus sebagai perangkat utama smartphone mereka.
Di tengah tekanan eksternal dan internal, Asus memilih mengalihkan fokus bisnis ke sektor yang lebih prospektif, laptop, PC komersil, dan teknologi AI. Salah satu petinggi Asus, Johnny Se, menegaskan bahwa seluruh sumber daya R&D dialihkan ke pengembangan AI server, robotika, smart glasses, dan AI PC berbasis Snapdragon X. Keputusan ini didorong oleh pertumbuhan pesat bisnis AI server yang mencatatkan lonjakan pendapatan hingga 2 kali lipat pada 2025. Serta keberhasilan Asus menjadi pemimpin pasar laptop di Indonesia dan global. Di segmen gaming, ROG tetap menjadi raja laptop gaming dengan pangsa pasar lebih dari 30% secara global. Asus juga melihat peluang besar di pasar AI PC, Edge AI, dan AIoT yang diproyeksikan tumbuh pesat hingga 2030. Dengan mengalihkan investasi ke sektor ini, Asus berharap bisa mempertahankan pertumbuhan dan keuntungan jangka panjang sekaligus mengurangi ketergantungan pada bisnis smartphone yang marginnya makin tipis dan volatile. Langkah keluar dari bisnis smartphone terbukti berdampak positif pada kinerja keuangan Asus. Pendapatan tahunan Asus terakhir mencapai angka 738,91 miliar dolar Taiwan atau setara sekitar 23,4 miliar US dollar. Tumbuh sekitar 26% dibanding tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar datang dari bisnis AI server dan PC komersil yang mencatatkan pertumbuhan 2 digit dan margin lebih tinggi dibanding smartphone. Sementara laporan keuangan di Q3 2024 menunjukkan margin kotor Asus naik menjadi 17,1%, sementara operating margin mencapai 7,1%. Bisnis gaming terutama laptop ROG tetap menjadi penopang utama dengan pertumbuhan CAGR lebih dari 15% sejak 2020. Dan dengan mengurangi portofolio smartphone yang kurang menguntungkan, Asus mampu mengalokasikan sumber daya ke lini bisnis dengan potensi pertumbuhan dan margin lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan strategi diversifikasi dan fokus pada inovasi AI yang kini menjadi pilar utama pertumbuhan perusahaan. Bagi konsumen, keputusan Asus keluar dari smartphone membawa sejumlah konsekuensi. Pilihan ponsel Android semakin terbatas, terutama di segmen compact flagship dan gaming. Penggemar ROG Phone kehilangan salah satu opsi terbaik untuk mobile gaming, sementara Zenfone yang dikenal ringkas dan value for money kini tinggal kenangan. Asus berjanji tetap memberikan dukungan software dan layanan purna jual untuk perangkat yang sudah beredar. Namun tanpa kehadiran model baru, loyalitas pengguna bisa berpotensi turun. Komunitas gaming mobile pun harus mencari alternatif seperti Red Magic yang kini menjadi salah satu sedikit produsen ponsel gaming tersisa. Dan bagi ekosistem Android, keluarnya Asus mempersempit kompetisi dan berpotensi menaikkan harga serta memperlambat inovasi. Bagaimana telah terjadi setelah LG dan Nokia hengkang dari pasar ponsel. Konsumen makin bergantung pada segelintir merek besar, sementara pemain kecil dan inovatif makin sulit bertahan di tengah tekanan biaya dan rantai pasok. Kasus Asus bukan yang pertama dalam sejarah industri ponsel. LG yang pernah menjadi pemain utama dengan inovasi seperti LG G Series dan V Series memutuskan keluar dari bisnis smartphone pada 2021 setelah bertahun-tahun merugi dan kalah bersaing dengan merek Tiongkok serta Apple dan Samsung. LG kemudian mengalihkan fokus ke komponen EV, smart home, dan AI. Nokia, raksasa ponsel era 2000-an, gagal beradaptasi dengan revolusi smartphone berbasis iOS dan Android setelah mencoba bertahan dengan Symbian dan kemudian Windows Phone. Nokia akhirnya menjual divisi ponselnya ke Microsoft pada 2014 dan lisensi merek dagang Nokia kini dipegang oleh HMD Global. Namun dipastikan akan berakhir pada 2026 bulan Maret tanpa perpanjangan. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa gagal beradaptasi dengan perubahan teknologi, tekanan margin, dan siklus inovasi yang melambat bisa memaksa pemain besar keluar dari pasar. Asus memilih keluar lebih awal sebelum kerugian menumpuk dan reputasi merek tergerus. Keputusan Asus keluar dari bisnis smartphone di 2025 akhir adalah refleksi dari dinamika industri yang sangat kompetitif, margin yang makin tipis, dan tekanan biaya komponen akibat krisis RAM global. Meski pernah berjaya lewat Zenfone Max Pro M1 dan ROG Phone, Asus memilih realistis dengan mengalihkan fokus ke lini bisnis yang lebih prospektif, laptop, PC, dan AI. Langkah ini terbukti meningkatkan profitabilitas dan memperkuat posisi Asus sebagai pemimpin di pasar laptop dan gaming global.
Bagi konsumen, keputusan ini memang mengecewakan, namun menjadi pelajaran penting bahwa inovasi, efisiensi, dan adaptasi strategi adalah kunci bertahan di industri teknologi yang berubah sangat cepat. Pelajaran utama dari kasus Asus, LG, dan Nokia adalah tidak ada posisi yang abadi di industri teknologi. Perusahaan harus berani mengambil keputusan yang sulit, mengalihkan sumber daya ke sektor yang lebih menjanjikan, dan terus berinovasi agar tetap relevan. Bagi Asus, masa depan kini terletak pada AI, edge computing, dan ekosistem perangkat cerdas yang lebih luas. Terima kasih sudah menonton segmen Putar Balik di PEMS Channel. Jangan lupa tinggalkan komentar, silahkan berdiskusi, like dan share, subscribe konten ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.